kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah mau terhubung bersama Mari di sini ya. Tarikan kartu tarotnya untuk membaca updatean energi love life, asmara, cinta segitiga mereka yang Sun, Moon, Rising, Venus-nya berada di Aries. 2 kali tarikan kartu tarot. Yang pertama untuk membaca situasi Aries dengan pasangan sah, dan tarikan kartu tarot kedua untuk membaca Aries dengan selingkuhannya. Namun sebelum Mari mulai tarik kartu tarot, wajib Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian Aries saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, kita awali dengan melihat bagaimana Aries dengan pasangan sahnya dulu untuk Oktober 2022 ini. Wow, kartu pertama udah langsung itu. Kartu The Tower. Lagi panas membara gitu ya. Lagi panas membara, dan bahkan mungkin di situ ada kekerasan ya. Kekerasan secara mental ini minimal, dan mungkin beberapa kalau yang terlalu overacting, yang terlalu reaktif, ini bisa adanya kekerasan secara fisik bahkan di sini ya. Jadi kalau Mari lihat kok kayak yang aku marah banget ini, karena aku marah maka aku boleh melakukan ini dan itu dan segala macam. Dalam artian yang dilakukan ini tentu saja sesuatu yang kayak mengeluarkan sisi apa ya, sisi gelap diri kita, sisi raksasa ya, sisi raksasa dalam dirinya kita. Di situ kelihatan siapa yang sesungguhnya diri ini. Kejamnya bisa sampai di mana, tegaannya bisa sampai di mana gitu ya. Yang kayak mungkin bahkan tidak manusiawinya itu sampai di mana. Nah, bisa yang kayak gitu jadinya ya. Ini karena ledakan emosi di dalam diri. Memang sih kalau Mari bilang, aduh maunya jangan sampai kayak gini banget gitu ya. Marah boleh marah, tapi ya jangan sempat marah-marah gitu ya. Jangan yang kayak mecah-mecahin barang lah gitu ya. Atau mungkin kayak Bilar sama Lesti banting-bantingan gitu ya kan. Jangan sempet maunya ya. Oke, baik, Mari akan tarik energi berikutnya. Ini energi dari pasangannya Aries ya. Ini sahnya Aries. Oke. Oke. Semoga bisa cepat terlampaui. Semoga cepat terlewati ya. Oke. Iya. Jadi lagi situasi yang gak enak banget gitu ya. Yang kayak hati kedua belah pihak ini tuh sudah pesimis di sini. Mari lihat ya. Apakah aku dengan pasangan sahku ini bisa bersama lagi, atau dari pasangan sah apakah aku dengan Aries ini akan bisa berbahagia lagi gitu ya. Nah, jadi ada rasa apatis di sana, ada rasa pesimis, dan bahkan mungkin di sini yang diharapkan tanpa disadari itu justru hal-hal yang buruk, hal-hal yang mengerikan, yang mungkin aja kayak yang semakin menghancurkan ya, semakin bikin hubungan ini nampaknya ndak karu-karuan. Mungkin ini pembacaan untuk yang baru-baru aja nih ya, baru-baru aja di sini merit, katakanlah belum yang sampai 10 tahunan ke atas, 5 tahunan ke atas. Mungkin ini energinya masih energi 5 tahunan ke bawah ini ya, kebanyakan kalau Mari lihat cocoknya di sana. Nah, kemudian begini, ini nampaknya selama ini nampaknya pasangan sah Aries ini tuh banyak nge-support Aries-nya gitu ya. Dia ini orang yang kayak, ya ayo mas, ayo, atau ya ayo dek kamu bisa gitu ya. Jadi ada backup, ada support, ada motivasi dari jadi ini suportif. Kalau Mari lihat pasangan Aries ini tuh suportif banget ke Aries selama ini mungkin ya. Atau mungkin memang bukan hanya dia saja yang mensupport Aries, tapi Aries juga yang mensupport dia.
ya. Untuk beberapa di sini bisa kayaknya kemarahan ini tuh atau kekecewaan ini tuh baru-baru aja nih. Maksudnya ini yang tiba-tiba, itu bukan baru-baru, tapi ini tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba barangkali pasangan sah mengetahui satu rahasia dari Aries, dan rahasia ini tuh dia nggak suka gitu loh. Rahasia ini yang terbongkar ini, atau informasi yang terbongkar ini, satu informasi yang nggak sanggup dia terima gitu ya. Bahkan mungkin dia nggak nyangka, waduh ternyata Aries kayak gini ya ke aku. Nah gitu ya. Atau mungkin pasangan sahnya yang ada melihat sesuatu entah Ariesnya yang melihat sesuatu dari pasangan sah, mengetahui sesuatu gitu ya. Dan yang diketahui ini lagi-lagi ini bikin kaget. Ini sesuatu yang nggak mampu untuk diterima dengan sebegitu mudahnya. Nah di sana ya. Tapi dalam permasalahan hubungan ini kayak yang tidak dibincangkan lebih lanjut. Mungkin tidak dipertanyakan, bener ndak nih? Terus langkah kamu apa nih? Nggak dibincangkan di arah sana. Hanya sekedar sudah cukup tahu aja. Nah kayak gitu ya. Dan kalau mari lihat, akhirnya memang persoalan ini tuh ya ndak ada jalan keluarnya. Mungkin pasangan sahnya Aries ini yang kalau aku bincangkan ini, aku nih bisa ngamuk nih lo ya. Aku nih bisa marah banget gitu. Sementara aku tuh lagi nggak punya energi. Untuk yang marah-marah itu nggak punya energi. Gitu ya. Aku nggak sanggup ini untuk yang argumentasi. Mungkin kalau misalnya adu jotos di situ. Aku nggak mau situasi hubungan yang aku harus hadapi yang seperti itu. Nah kita. Jadi pasangan Aries ini kalau mari lihat ya, kalau ini salah dari dia gitu ya. Dia bisa aja yang kayak ngerasa aduh aku nggak pantas nih. Atau siapapun yang merasa bersalah dalam hubungan ini kayak ngerasa nampaknya aku nggak pantas dimaafkan. Makanya aduh aku nggak usah minta maaf lah. Nah untuk beberapa yang nggak mau minta maaf karena belum udah ngejudge dirinya dia itu nggak akan termaafkan gitu. Dan bisa ini orangnya sensitif. Kalau aku minta maaf nanti aku disalah-salahin gitu ya. Aku nggak mau disalah-salahin gitu. Kalau aku disalah-salahin, aku sedih, aku tersinggung, dan aku bisa fight balik, aku bisa melawan jadinya. Nah gitu. Tapi walaupun di situ sebenarnya aku tuh nggak punya energi untuk melawan. Nah di sana ya. Dan kalau ini misalnya dibincangkan, bisa aja pasanganku itu makin terluka karena apa yang menjadi informasi ini itu sebenarnya informasi yang benar. Jadi aku tuh nggak bisa sangkal gitu loh. Bahkan mungkin beberapa ini kayak nggak bisa mengelak lagi gitu ya. Tapi kalau dibincangkan, nanti dia terluka gitu ya. Jadi nggak siap ya menerima konsekuensi dari apa yang dilakukan, tidak siap menerima konsekuensi dari pasangan, tidak siap menerima respon pasangan dalam hal yang dilakukan gitu ya. Nah cumannya kayak gini, setidaknya untuk sekarang ya udahlah aku nggak usah minta maaf. Tapi aku akan berusaha untuk tidak mengulangi hal yang sama. Aku nggak ngulangin lagi hal itu.
gitu ya. Udah ketahuan nih. Ya udah, aku nggak mau lagi. Setidaknya untuk bulan Oktober ini. Dan semoga seperti itulah selamanya gitu ya. Nah, beberapa mungkin di sini pasangan Aries nampaknya sudah mengambil langkah baru ya dalam hubungan mereka ini. Boleh jadi ada yang menutup komunikasi dulu sekarang. Atau bahkan ya kalau udah tutup komunikasi ya itu bentuknya blokiran kah atau pergi dari rumah kah gitu ya. Nah, yang jelasnya kayak yang menutup akses. Nah, untuk beberapa ini kalau mari lihat pasangannya Aries ini menutup akses dari Aries. Menjauh dulu gitu. Masih niatnya tuh masih kayak yang ngambil waktu jeda dulu biar tidak memperuncing keadaan, biar nggak makin bikin kalut suasana. Soalnya ini pasti lagi keadaan kalut. Nah, Ariesnya sendiri bagaimana? Kalau Ariesnya sendiri tuh mungkin sekarang memang sensitif banget ini sama pasangannya ya. Tapi dia ini masih belum ngelakukan apa-apa. Aries di sini mari lihat tuh pasif banget. Pasif. Gitu ya. Dan bahkan bisa beberapa nih Ariesnya yang kayak pura-pura ndak ngeh. Pura-pura ndak tahu. Gitu. Dan kalau mari lihat memang beberapa mungkin tidak mau tahu gitu ya. Tidak mau tahu tentang si pasangannya ini. Gitu. Mungkin dia kayak ngerasa agak serba salah di sini. Maju mundur udah ndak bisa. Kok kayaknya dia di sini kayak ngerasa terjebak ya. Jadi ngerasa kayak ruang geraknya dia itu ndak bisa bebas di situ. Nah, makanya ini Ariesnya mari lihat lebih banyak orangnya itu pasif. Atau bahkan mungkin bisa di sini Aries agak manipulatif nanti. Dia agak-agak bohong nanti ini ya ke pasangannya. Agak-agak bohong ini supaya apa? Karena dia bilang, ini yang paling tepat gitu ya. Bohong tidak usah dulu jujur ke pasangan. Ini nampaknya hal yang paling pas. Jadi Aries bisa bingung di sini ya tentang apa yang harus dia lakukan. Bahkan bisa Aries ini tuh di bawah kontrol ini kalau mari lihat ya. Ada yang sedang mengkontrol dia. Ada sesuatu atau ada seseorang yang sedang mengkontrol dia. Gitu loh. Sehingga katakanlah kalau untuk cepat-cepat ngebenerin isu ya, menyelesaikan isu antara dia dengan pasangan sahnya, dia tuh nggak bisa. Bisa jadi itu memang hanya mentalnya aja ya. Dia aja yang nganggep, kalau aku deket sama pasangan sahku, nanti aku ditolak sama dia, nanti aku dimarahin sama dia. Aku diamuki nanti, aku dipersalahkan di sini. Bisa jadi kayak gitu. Hanya pikiran-pikiran negatif dia sendiri aja yang bikin dia ini nampaknya jadi stuck. Gitu loh. Dan memang ada yang nggak pas ya, ada yang nggak harmonis di sini, ada yang nggak adil, perlakuan yang nggak adil. Entah itu Aries yang laku nggak adil sama pasangan sahnya atau pasangan sahnya nggak laku adil sama Aries, gitu. Dan kemudian tadi keputusan besar mau diapain ini hubungannya, itu yang nampaknya belum dibincangkan. Masih takut nanti kalau ada komunikasi di sini tuh ujung-ujungnya tawuran. Ujung-ujungnya bentrok di sini. Nah, ketika berhadapan dengan pasangan sah dalam urusan asmara cinta segitiga, saya rasa untuk saat ini Aries itu akan tetap jalan ya sama selingkuhannya.
gitu. Walaupun ini situasi hubungan dia dengan pasangan sah, kok nampaknya ini situasi yang tidak enak gitu ya. Tapi dia bisa itu nanti akan lebih fokus kepada selingkuhannya daripada ke hubungan dia dengan pasangan sah. Gitu. Jadi apapun yang terjadi dalam hubungan ini, itu kayak dibiarkan loss aja. Jadi aliran energi dalam hubungan ini, mari rasa ini tidak karu-karuan gitu ya, berantakan energinya di sini. Jadi ini bisa kayak yang masuk dalam situasi ketidakpastian. Nah di sana ya, situasinya belum pasti di sini. Atau mungkin beberapa di sini udah ada ngomongin tentang perceraian ya. Bahkan mungkin sudah memang bercerai di sana. Tinggal nunggu ketok palu dari Pak Hakimnya gitu ya. Tinggal nunggu putusan pengadilan aja untuk beberapa di sini kalau mari lihat. Ya. Nah, kalau itu yang terjadi dalam hubungan ini, tinggal nunggu waktu. Saya rasa untuk mediasi-mediasi memang sudah hampir tertutup di sana ya. Kayak yang mau kembali untuk apa ini dilanjutkan terus sampai akhir atau kayak gimana gitu ya. Mari rasa nggak ada pemikiran ke sana atau ada difikirkan tapi aduh nggak mungkin lagi nih bisa diperbaiki. Jadi kepesimisan saja yang mari lihat di sini ya. Lagian kalau dilihat pun dari pasangannya Aries ini, ya tadi aku nggak mau lagi drama di sini. Aku nggak mau lagi ribut-ribut di sini. Cukup sudah gitu ya. Cukup sudah aku tersakiti. Cukup sudah aku terlukai dalam hubungan aku dengan Aries ini, gitu ya. Walaupun mungkin di masa depan itu dengan diri sendiri masih belum jelas bagaimananya. Tapi yang jelasnya kalau mau untuk kembali balik gitu ya, lihat ke belakang, melihat Aries gitulah ibaratnya, nampaknya yang dilihat itu hanya ada kegelapan saja. Nah kayak gitu. Kalau Ariesnya sendiri, ya dalam perpisahan mungkin di sini dia yang kayak aku nggak tahu apakah aku mau pisah sama pasangan sahku atau enggak. Aku nggak tahu. Dia benar-benar tidak mengerti tentang dirinya dia. Maunya dia dalam hubungan ini tuh apa. Dia kondisinya benar-benar tidak mengerti. Jadi dia bisa bilang, terserah kamu aja lah. Dia ngomong sama pasangan sahnya, ya udahlah terserah kamu aja lah. Mau kayak gimana, ya udahlah. Gitu ya. Aku nggak mau pikir-pikir. Seolah-olah dia di situ nampaknya tidak peduli. Nah itu ya, tidak peduli. Tapi ini kondisinya Aries mari rasa lebih cenderung masih dalam kebingungan. Nah itu ya, belum bisa mikir tentang hal yang jelas gitu ya. Belum bisa mengambil keputusan dengan clear gitu loh. Masih terlalu emosional di sini. Gitu ya, atau masih yang kayak kan mau kita tuh kadang-kadang ngeblank kita ya, ngeblank apa ya harus aku lakukan ya, ngeblank aja gitu, tengah aja kan ada fasenya kita yang seperti itu ya, bingung kita gitu loh, apa ini masalah, apa ini bagaimana, ini apa sih gitu ya, bingung. Nah ini yang mari lihat energi Aries, bingung banget di sini, nggak tahu apa sih yang harus dilakukan, apa sih masalahnya, barangkali juga dia nggak paham gitu ya. Kayak gini, gimana dia mau menyelesaikan sebuah persoalan, sedangkan apa yang dia mau aja dia bisa tidak paham, dia bisa tidak mengerti. Nah, ini kondisinya Aries ya dalam hubungan dengan pasangan sah, gitulah, ya. Jadi kayak yang pura-pura tidak peduli itu akhirnya, ya pura-pura nggak peduli karena nggak tahu apa yang sedang terjadi di sini, gitu. Nggak benar-benar mengerti dia, nggak benar-benar paham dia di sini, ya apa yang sesungguhnya sedang terjadi dalam hidupnya dia, ngeblank, kayak dia
tidak hadir dalam hidupnya dia gitu ya, kayak orang linglung. Nah ini dia Aries-nya. Oke, baik, jadi dalam pembacaan Aries dengan pasangan sah hadir energi dari Aries, kemudian Pisces, kemudian Gemini, kemudian di situ ada energi dari Aquarius. Oh sorry, ini Libra ini ya. Ini energi Libra, ya, energi Aquarius, Pisces, Scorpio, Cancer. Nah itu ya. Oke, kita tinggalkan situasi Aries dengan pasangan sahnya. Masuk kita ke pembacaan Aries dengan selingkuhannya. Aries dengan selingkuhannya. Situasi yang akan mereka hadapi, Three of Wands, reversal. Kemudian di situ ada kartu Hermit. Oke. Kemudian di situ ada energi dari Seven of Swords, reversal. Kok nampaknya mencari jalan di sini kalau mari lihat ya. Mencari jalan. Mencari jalan untuk kembali. Kembali kemana iki? Kita lihat. Justice di sana. Oke. Jalan terus, stabil di situ. Oh ya. Iya ya. Seperti Mari katakan tadi ya. Apapun yang sedang terjadi, padahal ada sesuatu yang harusnya diberesin ya, yang harusnya dibenahin dalam hubungan Aries dengan pasangan sah. Tapi tadi kita lihat bahwa Aries itu cenderung hampir tidak peduli, karena energinya dia dibawanya dalam hubungan dia bersama dengan selingkuhannya, gitu ya. Jadi di sini jangan bilang ada magic di sini ya. Nggak ada magic di sini. Ini memang kadang-kadang kan kita mau gitu ya, kenapa sih itu orang berubah banget, kok kayaknya dia tidak seperti aku kenal dulu, apakah dia dibawa pengaruh black magic gitu ya. Nah kalau mari lihat di sini nampaknya tidak gitu. Ini hanya kayak kerapuhan seseorang gitu ya, karena kayak keinginan seseorang saja mengambil langkah. Nah kalau Maria ini energinya Aries ini mantep banget ini ya dengan selingkuhannya, bahwa dia bilang aku harus merajut kasih dengan selingkuhanku walaupun dia selingkuhanku gitu ya, aku ingin merajut kasih dengan dia gitu. Untuk sekarang ini memang ya bisanya hanya sebagai selingkuhan, tapi beberapa di sini udah yang mulai ini, Mas kapan masnya nikahin aku, atau Dek nanti kita bersama ya, nanti masnya lamar kamu ya. Nah udah beberapa nih udah ada mikir tentang yang lebih jauh lagi. Nah gitu ya, udah ada mikir tentang yang lebih jauh lagi. Mungkin Aries untuk beberapa, untuk beberapa tuh Aries tidak bercerai dengan istri atau dengan pasangan sahnya, atau tidak pisah dengan pasangan sahnya. Dia bisa aja tetap jalan sama pasangan sahnya, tapi sebagai kekasih gitu ya, sebagai orang yang dia akan ajak untuk berbahagia. Saya rasa itu selingkuhan. Nah kalau dengan pasangan sah boleh jadi tetap jalan gitu kan, tapi dia tidak tahu ngapain dia dengan pasangan sahnya. Tapi kalau dengan selingkuhannya, ini orang benar-benar sadar gitu ya. Aries ini benar-benar sadar bahwa dia sedang bercinta dengan seseorang, dia sedang bersama dengan seseorang. Dia akuin bahwa di sini dia tuh selingkuh gitu ya. Sadar dia bahwa dia sedang melakukan perselingkuhan di sini. Dan ya kebetulan untuk sekarang ini perselingkuhan ini tuh terasa indah banget. Apalagi kalau ternyata perselingkuhan ini tuh sudah lumayan lama gitu ya.
Jadi kayak yang ada rasa nyaman dari Aries-nya. Satu sisi dia juga merasa tertantang ya. Bisa dapetin pria ini atau bisa dapetin wanita ini, dia tuh ngerasa tertantang banget. Seolah-olah mendapatkan orang ini tuh kayak mendapatkan sebuah hadiah besar gitu. Dan saya rasa kalau dilarang ini Aries kamu jangan itu dengan selingkuhan, dia ndak akan mau. Dia ndak akan mau. Kenapa? Toh aku nyaman kok sama dia. Aku yakin banget kok sama dia. Aku yakin dengan selingkuhanku ini. Nah gitu. Ya. Mungkin beberapa ini udah masuk ke pernikahan siri ya. Atau mungkin sudah serumah. Hubungan-hubungan, ada beberapa hubungan zaman sekarang kan bisa gitu ya. Belum nikah tapi udah bersama gitu ya. Nah, kalau udah masuk ke tahap yang itu, ini bisa Aries-nya akan kuat banget ini. Akan kuat banget ini ke selingkuhannya. Kalau udah sempat nikah-nikah ya, atau hidup bersama ya, ngekos bareng atau ngontrak bareng gitu. Nah ini udah kuat banget ini. Udah kuat banget. Memang untuk beberapa lebih kuat, aku akan menikahi orang ini. Ini masih nikah siri ya, nikah siri itu kan belum sah ya. Belum sah secara legal negara gitu ya, tapi udah ada ini keinginan Aries. Beberapa di sini ya, beberapa dari Aries-nya udah ada keinginan yang aku akan mengikat hubungan ini tuh di hukum negara. Setidaknya itu wacana, setidaknya itu keinginan gitu. Tapi terlepas dari status-status itu, yang lebih utama di sini kalau mari lihat, dia adalah soulmate-ku, dia adalah kekasihku gitu. Aku nggak bisa tanpa dia, dan aku tak mau gitu ya. Aku tak mau tanpa dia. Aku tak mau hidup tanpa dia. Nah, itu kondisinya. Nah, sementara selingkuhannya Aries ini sendiri kalau mari lihat ya, ini bisa yang kayak memang orangnya kontrol banget ini kalau mari tangkep ya. Orangnya kontrol banget. Bisa dia memang mau ini agak-agak mendikte Aries untuk beberapa nih ya, tapi tidak semua. Ini orangnya bisa tuh agak yang keras di luar gitu ya, orangnya keras ini. Tapi kerasnya ini belum tentu ngamuk-ngamuk, marah-marah gitu ya. Tapi dia, kalau dia udah mau sesuatu, dia harus dapatkan. Gitu. Orangnya tenang main ini kalau mari lihat. Ini pandai main ini. Ini orang yang pandai bersikap ini. Pandai menaklukkan ini sesungguhnya. Gitu ya. Dia nggak perlu ini menaklukkan dengan cara bermanis-manis, nggak perlu. Dia akan tampil apa adanya dia, dan ini orangnya tuh nggak bingungan ini. Gitu ya. Dia tahu apa yang sedang dia lakukan, dia tahu apa yang sedang dia maui. Gitu loh. Kelihatannya aja untuk beberapa ini orang usianya masih muda ya. Tapi dia pandai mengontrol, pandai mempengaruhi sebuah hubungan. Nah gitu. Mungkin memang dia agak mau ya cemburu-cemburuan gitu ya. Agak mau dia ini nunjukin bahwa dia resah. Tapi padahal resah enggak dia? Oh enggak. Enggak resah dia. Dia bisa aja kayak nunjukin bahwa dia orang yang tidak berdaya, orang yang butuh kepastian. Itu ya. Tapi butuh banget enggak dia dengan kepastian itu? Mari rasa enggak juga. Nah kayak gitu ya. Untuk beberapa mau ini selingkuhannya Aries ini tuh bersyarat-syarat untuk beberapa. Kalau kamu mau sama aku Aries, maka kamu harus begini begitu. Gitu loh. Sana ya. Dan kalau mari bilang dia ini tidak mempermudah ini sebenarnya. Dia nggak mempermudah Aries untuk bisa milikin dia. Gitu. Dan beberapa ini bisa orangnya nyablak banget ini. Nyablak banget. Bisa-bisa dia tuh ndak yang mau manis-manis gitu ya.
beberapa ini tidak akan jadi perayu di sini. Makanya mari bilang dia berani bersyarat-syarat. Tidak yang gaya pasrah, ikhlas, saya rasa enggak ya. Tapi dia orang yang lumayan berani gitu loh. Orang lumayan berani. Dan mungkin itu yang bikin Aries ini tuh tertantang ya. Namanya Aries gitu loh. Aries ini makin ditantang makin menjadi nih. Gitu ya. Mereka tuh ndak mau main mudah itu memang Aries. Namanya mereka energi api gitu ya. Kalau yang flat-flat aja dikejar mudah dapat, biasanya akan sebentar aja tuh hubungannya. Tapi kalau ada di situ perjuangan gitu ya, tantangan-tantangan, challenge-challenge. Nah, biasanya orang Aries seneng yang kayak gituan. Gitu loh. Tapi belum tentu apakah ini akan dimiliki selamanya atau enggak. Kadang-kadang mau gitu orang-orang Aries ini. Ngejarnya itu enggak mudah. Tapi setelah didapat, ya udah sekedar didapat aja, enggak dirawat, enggak dijaga. Nah, ada beberapa yang kayak gitu. Jadi tergantung bagaimana kepandaian dari pasangannya lagi nanti gitu. Bikin Aries ini mau stay. Karena biasanya dari target satu ke target yang lain gitu dia. Aries, Sagittarius, Leo. Dari target satu ke target yang lain. Biasanya gitu. Sampai nanti mereka tuh mungkin ya capek sendiri nanti. Karena mari rasa ndak ada yang bisa mempengaruhi mereka. Hampir-hampir. Bukan ndak ada ya. Kok rasa-rasanya gimana. Hampir-hampir nggak akan ada yang mempengaruhi mereka. Bisa mempengaruhi mereka. Tapi itu atas keputusan mereka sendiri. Nah gitu ya. Di sana. Nah kondisinya ini kan lagi bahagia banget nih Ariesnya. Gitu. Dan orang ini tuh tangguh ini. Tengok ini ya. Dia wanita. Ini dia gambaran dia ya. Dia gambaran wanita yang tidak takut menghadapi tantangan. Dalam hal ini bisa jadi dia menggambarkan Aries ini sebagai tantangannya dia. Dan dia katakan dia mampu di sini. Gitu ya. Jadi ini energi yang kalau mari katakan bisa energi yang sama-sama kuat sesungguhnya. Gitu. Walaupun untuk beberapa mau ini agak-agak nolak gitu ya. Seseorang ini selingkuhannya Aries ini bisa ini agak-agak menolak gitu. Dan jangan-jangan dia ini bukan hanya deket sama Aries aja, jangan-jangan ya. Orang ini bisa deket dengan beberapa orang sekaligus di sini. Karena kok mari lihat dia banyak pilihan. Nah, beberapa kayak gitu ya. Dan kadang-kadang orang ini bisa egois ini, selingkuhannya Aries ini. Mikirin diri dia sendiri, dia nggak peduli apakah yang dia lakukan itu nyakitin orang lain, ngerugiin orang lain atau enggak. Nah, ada dia fasenya di sana. Gitu ya. Secara komunikasi bisa saja orang ini tuh komunikasinya nampaknya nggak jelas. Dan jangan-jangan itu yang bikin Aries suka gitu ya. Ini orang mau berubah-ubah ini kalau mari lihat. Nggak konsisten dalam berkata-kata gitu. Sebentar bisa kasar banget ini. Sebentar bisa ya lembut gitu. Karena jiwa dia sebenarnya lembut ini. Jiwa orangnya. Tapi keluarnya bisa terlalu maskulin banget. Gitu loh. Mau kasar di sini. Nah di sana ya. Oke baik. Ini hanya kayak beberapa mungkin perselingkuhan karena uang ya. Beberapa di sini ya. Karena kebutuhan uang. Materi yang dilihat di sini tuh materi. Oke, baik. Karena bisa jadi orang ini tuh banyak maunya. Selingkuhannya banyak maunya. Nah, di sana ya. Dalam pembacaan Aries dengan pasangan selingkuhan, hadir energi dari Virgo di sana, sesama Aries, Cancer di sini. Kemudian ada energi dari Scorpio ya. Scorpio, Cancer, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius. Energi dari Leo di situ ya. Nah, itu aja. Oke, baik.
Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.